Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin, tanggal 13 November tahun 2023, saya akan mengomentari kata FX Rudiatmo terkait Wali Kota Solo atas permintaan Presiden Joko Widodo. Kata FX Rudiatmo, sebelum Gibran Rakabuming menjadi wali kota Solo, Presiden Joko Widodo mendatangi FX Rudiatmo bahwa Gibran Rakabuming minta menjawab wali kota Solo langsung disampaikan kepada Megawati selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, singkatnya disetujuinya dan supaya diproses. Melihat cerita FX Rudiatmo bahwa Gibran Rakabuming menjadi wali kota Solo bukan karena kemampuan kinerja Gibran Rakabuming sendiri, semua karena pengaruh Presiden Joko Widodo. Kelihatan Gibran Rakabuming belum ada kemampuan memimpin wali kota Solo. Semua tindakannya memimpin wali kota Solo sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Berhubung dengan pendukungnya dan pidatonya kurang baik, mengingat pengalamannya belum cukup karena baru 2 tahun wali kota Solo. Dari awal sudah kelihatan Presiden Joko Widodo mengarang politik dinasti atau politik keluarga sampai menyuruh Gibran Rakabuming untuk mengikuti calon wakil presiden di dua keinginan Presiden Joko Widodo, sampai menghubungi saudara Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 mengeluarkan syarat menjadi wakil presiden, yaitu umur 40 tahun atau menjawab kepala daerah, sehingga Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden, yaitu kurang dari 40 tahun, sedang wali kota Solo. Setelah Gibran Rakabuming memenuhi syarat wakil presiden, lalu Presiden Joko Widodo meminta kepada Prabowo Subianto menjadikan Gibran Rakabuming jadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto selaku sebagai calon presiden. Atas permintaan Presiden Joko Widodo, dan Prabowo Subianto tidak berani menolak permintaan Presiden Joko Widodo, terpaksa diterima. Sebenarnya Prabowo Subianto kurang berkenan Gibran Rakabuming menjadi cawapresnya karena pengalamannya belum ada. Baru 2 tahun menjauh wali kota Solo, berbicara di hadapan umum belum baik atau tidak berkualitas. Dilihat Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo sampai ditunjuk cawapres mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden, karena semua inisiatif datang dari Presiden Joko Widodo, sama sekali tidak ada dari inisiatif dari Gibran Rakabuming. Tujuan Presiden Joko Widodo membentuk politik dinasti atau politik keluarga lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 berakibat putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah karena keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi dilandasi hubungan saudara antara Presiden Joko Widodo dengan Anwar Usman, adik perempuan Presiden Joko Widodo, istri Anwar Usman, selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. Akibat Presiden Joko Widodo membangun politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, sampai ada tuduhan kepada Presiden Joko Widodo haus kekuasaan. Berakibat Presiden Joko Widodo nama baiknya jatuh di mata masyarakat sampai dituduh pengkhianat bangsa. Berakibat juga Masinton Pasaribu mengajukan hak angket ke DPR agar Presiden Joko Widodo dimaskulkan atau diturunkan dari jabatannya selaku presiden. Sekarang apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo tidak dipercaya masyarakat, dianggapnya bohong semua. Harapan saya, Presiden Joko Widodo jangan terlalu terangah-angah membentuk politik dinasti atau politik keluarga demi keluarga Presiden Joko Widodo, hingga menabrak hukum lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023.
Kata FX Suryatmo, sebelum Gibran Rakabuming menjadi wali kota, Presiden Joko Widodo mendatangi FX Suryatmo bahwa Gibran Rakabuming minta menjabat wali kota Solo langsung disampaikan kepada Megawati selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, singkatnya disetujuinya dan agar diproses. Melihat cerita FX Suryatmo selaku wakil wali kota Solo, bahwa Gibran Rakabuming menjadi wali kota Solo bukan karena kemampuan kinerja Gibran Rakabuming sendiri, semua karena pengaruh Presiden Joko Widodo. Kelihatan Gibran Rakabuming belum ada kemampuan memimpin wali kota Solo. Semua tindakannya memimpin wali kota Solo sesuai arahan Presiden Joko Widodo, berhubung dengan pendukungnya, dan dari pidatonya kurang baik mengingat pengalamannya belum cukup karena baru 2 tahun wali kota Solo. Dari awal sudah kelihatan Presiden Joko Widodo mengarah politik dinasti atau politik keluarga, menyuruh Gibran Rakabuming untuk mengikuti calon wakil presiden. Diduga keinginan Presiden Joko Widodo sampai menghubungi saudaranya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 mengeluarkan syarat menjadi wakil presiden, yaitu umur 40 tahun atau menjabat kepala daerah, sehingga Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden yaitu kurang dari 40 tahun, sedang wali kota Solo. Setelah Gibran Rakabuming memenuhi syarat wakil presiden, lalu Presiden Joko Widodo meminta kepada Prabowo Subianto menjadikan Gibran Rakabuming jadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto selaku calon presiden. Atas permintaan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak berani menolak permintaan Presiden Joko Widodo, terpaksa diterima. Sebenarnya Prabowo Subianto kurang berkenan Gibran Rakabuming menjadi cawapresnya karena pengalamannya belum ada, baru 2 tahun menjadi wali kota Solo, berbicara di hadapan umum belum baik atau tidak berkualitas. Dilihat Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo sampai ditunjuk cawapres mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden karena semua inisiatif datang dari Presiden Joko Widodo, sama sekali tidak ada dari inisiatif dari Gibran Rakabuming. Tujuan Presiden Joko Widodo membentuk politik dinasti atau politik keluarga lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 berakibat putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah karena keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi dilandasi dengan hubungan saudara antara Presiden Joko Widodo dengan Anwar Usman, adik perempuan Presiden Joko Widodo, istri Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan akibat Presiden Joko Widodo membangun politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, sampai ada tuduhan kepada Presiden Joko Widodo haus kekuasaan. Berakibat Presiden Joko Widodo nama baiknya jatuh di mata masyarakat sampai dituduh mengkhianat bangsa. Berakibat juga Masinton Pasaribu mengajukan hak angket ke DPR agar Presiden Joko Widodo dimaskulkan atau diturunkan dari jabatan presidennya. Sekarang apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo tidak dipercaya masyarakat, dianggapnya semua bohong itu. Harapan saya, Presiden Joko Widodo jangan terlalu terangah-angah membentuk politik dinasti atau politik keluarga demi keluarga Presiden Joko Widodo hingga menabrak hukum lewat putusan Mahkamah Konstitusi. Sekian dan terima kasih.